berikut ini merupakan cara melakukan input jadwal proyek atau kurva S dan juga cara melakukan opnam pekerjaan. Nah, di sini yang pertama-tama yang harus kita perhatikan adalah yang ada di menu data daftar proyek. Di sini kan pada saat kita melakukan input, di sini contohnya kita bisa lihat ketika kita menginput daftar proyek, di sini ada tanggal mulai schedule dan tanggal selesai schedule. Di sini kita harus input secara manual ya. Kita pilih sesuaikan dengan data kontrak yang kita punya. Nanti setelah kita input akan ditotalin di bagian kanan, yaitu waktu schedule-nya 92 hari, artinya dikerjakan selama 13 minggu. Contohnya seperti itu. Nah, jika ini sudah sesuai, kita ke menu proyek. Di sini ada jadwal proyek kurva S. Kita ambil contoh salah satu proyek contoh di sini ya. Oke, di sini totalnya sesuai dengan jadwal yang disusun di data proyek. Ini total pekerjaan untuk pekerjaan ini jumlahnya 14 minggu. Nah, untuk menginput jadwalnya sebenarnya mudah, tinggal kita pilih minggu pertama, kita klik revisi. Kemudian di sini kita bisa input bobot mingguan dan juga kumulatifnya. Nah, di sini kita lihat ya di data Excel-nya. Biasanya kita kan akan punya data jadwal kurva S seperti ini. Nah, tinggal kita lihat di bagian bawahnya progres per minggunya, kira-kira yang direncanakan berapa persen, terus berapa waktu yang dibutuhkan agar pekerjaan ini bisa mencapai 100%. Nah, tinggal kita menyesuaikan di program ganti di sini. Misalnya di minggu pertama progres pekerjaan kira-kira berapa persen sesuai dengan yang kita susun gitu. Misalnya karena ini cuma 14 minggu, kita contohkan per minggu selesainya 5%. Nanti kita sesuaikan setelah akhir proyek bisa mencapai 100%. Nah, di sini kalau kita input sampai dengan 100%, maka untuk kurva S-nya akan bentuknya seperti ini. Oke. Jadi nanti bentuknya beda-beda sesuai dengan jadwal yang kita susun. Nah, cara nginput untuk jadwalnya hanya seperti itu. Jadi yang pertama kita harus perhatikan tadi yaitu daftar proyek, tanggal mulai sampai tanggal selesai schedule harus sesuai. Kemudian inputnya di sini kita input dari minggu awal, bisa diinput per minggu atau bisa juga kita kumulatif. Di sini bisa kita langsung input. Oke, selanjutnya jika sudah selesai melakukan input untuk jadwal kurva S-nya, selanjutnya kita tinggal menginput opnam per minggunya. Jadi di sini kita lihat ya ada daftar bobot dan progres pekerjaan, kita pilih di sini. Nah, selanjutnya untuk melakukan opnam pekerjaan kita tinggal pilih di sini. Misalnya kita mau yang mobilisasi dan demobilisasi, kita tinggal klik opnam di sini. Nah, di sini akan ada kita bisa lihat ada beberapa pilihan, ada refresh, input, revisi, hapus, dan exit. Dan kalau kita lihat di daftarnya ini sudah ada pernah di opnam sebanyak sekali di sini. Kita coba klik revisi untuk melihat yang sudah diinput. Jadi ini kemarin diinput tanggal 23 dan di sini kalau kita lihat kita bisa input volume opnamnya di sini. Ini kontrak, ini RAP. Kemudian kalau kita mau input kumulatifnya bisa kita centang yang di bagian bawah ini, terus kita input kumulatifnya. Kalau kita mau input persenannya ini bisa kita centang yang di baris ketiga, terus kita tinggal input di sini. Kalau mau input persenan kumulatifnya ini bisa kita sesuaikan di sini. Oke. Setelah itu kita ke bagian bawah keterangannya, ini kita bisa custom juga sesuai dengan keinginan masing-masing, jadi kita tinggal sesuaikan saja. Nah, setelah itu kita tinggal simpan. Kemudian jika ada opnam tiap minggu itu kita tinggal klik input di sini. Kemudian tinggal disesuaikan tanggal opnamnya, volume opnam atau volume opnam kumulatif ini bisa kita input di sini, tinggal disesuaikan semua. Nah, gitu juga dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain, itu tinggal kita input seperti itu untuk
cara penginputannya. Nah, jika ingin lebih memudahkan membaca data, bisa kita kelompokkan. Kita ingin kerjakan misalnya yang kelompok A saja, bisa kita pilih di sini, kemudian di Go, kemudian kita tinggal input untuk opnam pekerjaannya, seperti itu. Nah, nanti kita juga bisa melihat datanya di bagian bawah ini. Kita bisa klik ya untuk menampilkan time schedule-nya. Oke, di sini kalau sudah terinput, maka nanti untuk yang berwarna biru itu merupakan grafik realisasi pekerjaannya. Nanti dia akan muncul di sini sesuai dengan yang kita input. Kira-kira seperti itu cara melakukan input jadwal kurva S dan juga cara melakukan opnam pekerjaan. Terima kasih.